Komika Viko Fahriza akhirnya buka suara setelah diduga menipu sejumlah temannya dengan menjual cerita sedih demi mendapat pinjaman uang. Pernyataan klarifikasi ini disampaikan Viko Fahriza melalui unggahan Instagram. Di sini Viko menjelaskan kalau ia mendapat musibah yakni mobilnya tabrakan. Viko juga menjamin dia tidak sedang mabuk saat musibah itu terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan tanpa membenarkan apa yang kesalahan-kesalahan gua yang sudah terjadi. Kemarin ada musibah. Mobil gua nabrak karena rek setirnya udah jelek dan long tie rodnya udah nggak bagus. Tapi karena gua punya citra yang tidak baik di masyarakat, tabrakan itu terjadi dianggapnya karena gua teler. Padahal bisa gue jamin 100% itu bukan itu penyebabnya. Dia coba meminta bantuan ke Rispo sebagai saudara kandung terdekatnya. Sayang, di momen itu Rispo tidak bisa membantu karena sedang ada keperluan. Oleh sebab itu, ia pun mencoba untuk meminjam uang ke orang lain guna membereskan masalah mobil yang rusak itu. Selang beberapa hari kemudian, Ananta Rispo mengunggah video di mana ia menumpahkan kekecewaannya kepada Viko. Rispo menyayangkan kebohongan demi kebohongan yang dibuat Viko demi menutupi biaya bengkel mobilnya yang rusak. Jadi, Viko tuh minjem duit kemana-mana lah. Alasannya kecelakaan, ada yang alasannya buat suami nyokap gua gitu. Wah, banyak dah, dan gua udah ada di posisi resah banget gitu. Gua udah ngapain sini gitu, karena buat gua dia tuh udah bohong gitu. Awalnya dia pernah minjem ke gua bilang gua nggak ada duit gua habis buat invest gitu. Apapun alasannya lah karena gue nggak mau ngasih dia aja gitu, karena pernah ada kasus gue terakhir itu sama dia, sempat marah lah gue karena satu dan lain hal. Kalau gue kasih tahu karena apa, ntar rame lagi ini. Nah, gara-gara dari semenjak kasus itu gue udah males lah gue kalau udah urusan duit sama Viko gitu. Gua alasan lah duit gua nggak ada, gua habis invest gitu, invest film GJLS gitu, duit gua habis gitu ya. Itu alasan gua aja, padahal mah ada gitu, cuman emang nggak mau ngasih aja gitu. Suami nyokap gua kan sakit awalnya, dia mintain duit lah buat minta duit ke orang-orang, minjem ke orang-orang buat berobat. Suaminya nyokap gua sakit gitu-gitu. Waduh, ini udah mulai nggak bener nih kata gue nih, jatuhnya udah bohong. Gue tegur langsung, gue ngobrol, gue WhatsApp langsung, gue japri langsung gitu. Gue marahin lah gitu, alasan lah dia kelilit pinjol lah apa segala macam gitu. Ya cuman buat gue apapun alasannya, bohong itu ya salah gitu. Jadinya gue marahin lah segala macam, terus gue tegur udah, gue marahin udah, terus masih aja gitu. Banyak laporan, po ini si Rispo gini, po ini si Viko gini gitu, minjem duit gini, alasannya gini. Marah lah, gue marah banget itu, karena kesedihan orang dibuat alasan gitu buat urusan dia sendiri gitu, dan buat gue itu bohong gitu. Dan gue ngerasa bohong itu jahat gitu, udah ini harus dihentikan nih. Makanya gue posting lah yang kemarin tuh, biar dia nggak terlalu jauh lagi, karena udah sampai ke orang-orang random gitu. Tujuan gue posting itu kan biar Viko berhenti gitu berbohong gitu, biar dia nggak melakukan kebohongan itu terus gitu. Sama ya buat nyelamatin dia sebenarnya sama orang-orang yang nantinya mungkin bakal minjemin gitu. Kenapa gue bilang bohong dan kenapa gue marah banget sampai akhirnya gue posting itu juga karena ya suaminya nyokap gue tuh sakit, cuman emang
perlu biaya sampai ngerepotin dia gitu, dan nyokap gue juga nggak minta ke dia gitu. Jadinya udah buat gue sih jahat kayak gitu, udah bohong-bohong kayak gitu tuh. Dan gue jadi ngerasa langkah gue tepat aja gitu buat posting itu gitu, karena banyak banget ternyata, sampai Nikita Willy loh dipinjemin duit padahal dia bos Bluebird. Aduh, kok bisa gitu ya, sampai ke Nikita Willy gitu. Aduh, ampun dah. Jadi sekarang intinya gitu. Dan